Ikhwani fillah, kita memuji Allah dan kita agungkan Allah Azza wa Jalla atas kesempurnaan nama, sempurnanya zat dan mulianya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla fi'ula. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan segala anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat ad-din dan nikmat ad-dunya, dari kebaikan dan kemudahan-kemudahan dunia. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, Allahu yajma'ana, Allah kumpulkan kita di atas tariq bayda naqiyah wadihah jaliyah. Allah kumpulkan kita di atas jalan yang putih, jernih, jelas, tidak ada syaibah asyirk, tidak ada kotoran kesyirikan, dan juga tidak ada noda kebid'ahan di dalamnya. An-nahjul wadih, manhaj yang sangat jelas, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atasnya, kemudian diwariskan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya, kemudian kepada generasi berikutnya sampai di zaman kita ini. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajus salaf. Kemudian secara ringkas, seperti yang sudah antum tahu semuanya, bahwasanya tema kita pada pertemuan ini adalah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenali Allah pada masa senangmu, niscaya Allah akan mengenali kamu, mengingat kamu pada masa atau time susahmu. Ayyuhal ikhwah, sebelum kita mulai, hadis ini atau tema ini merupakan potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, Abul Abbas radhiyallahu anhu an abihi Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas dari riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz ihfazillah, jagalah Allah. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka minta pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bima kataballahu lak. Wa idza
ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma kataballahu lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini ayuhal ikhwah dengan lafaz ini seperti yang ditanbih oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah, dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Adapun dengan lafaz yang menjadi tema kita, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah, ingat Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengenali kamu di masa susahmu. Wa alam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan yakinilah apa yang tidak ditetapkan atasmu maka tidak akan mengenaimu, dan apa yang Allah tetapkan atasmu maka tidak akan meleset darimu. Dengan lafaz ini ayyuhal ikhwah, ini hadis atau lafaz ini ada riwayat selain Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebagaimana yang ditanbih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan ucapan beliau, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat yang diriwayatkan bin Isa bin Sawrah. Ala kulli, yang jelas ayyuhal ikhwah, hadis ini yang kemudian kita ambil potongannya menjadi tema materi kita, di dalamnya terdapat pelajaran ibrah yang sangat besar, yang sangat berharga, yaitu kehidupan seorang muslim dalam meniti kehidupan di dunia ini ayyuhal ikhwah. Bahkan semua manusia, kehidupan mereka atau hidup ini, dia berjalan dan melalui berbagai macam kondisi, berbagai macam tahapan, dan tidak di atas satu warna, tidak di atas satu keadaan saja. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha. Kenali Allah, ingat Allah di masa senangmu. Ya'rifka fis syiddah, maka dia akan mengenali kamu. Dia Allah akan mengingat kamu di masa susahmu. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan ini ayyuhal ikhwah, kita akan mendapati, akan menimpa kita masa-masa yang dia itu mutadaddah, yang saling berbeda, berselisih. Ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang, ada muda, ada tua, ada time, ada waktu yang dimana di situ kita berbahagia, kita senang, dan ada waktu di mana di situ kita sulit, ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan. Ada kemiskinan, ada kekayaan, ada kebahagiaan, ada pula penderitaan. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diwannya disebutkan, beliau menyebutkan sebuah puisi yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Kata beliau, wa rizquka la yanqisuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u wa la huznun yadumu wa la sururu wa la bu'sun alayka wa la rakha'u.
idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Syahidnya, Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kehidupan dunia ini tidak ada kesedihan yang abadi dan juga tidak ada kebahagiaan yang abadi. Wala bu'sun 'alaika wala rakha'u, dan juga tidak ada penderitaan yang abadi dan juga tidak ada kesenangan ar-rakha yang abadi. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in, kalau kamu seorang yang mempunyai hati yang dipenuhi dengan qanaah, sifat merasa bersyukur, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka kamu dan para pemilik dunia, orang-orang kaya itu sama. Kenapa ayyuhal ikhwah? Karena Allah bihikmatihi, Allah dengan hikmah kebijaksanaan beliau, dengan kebijaksanaannya menjadikan kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada perhiasan dunia, tapi Allah jadikan ayyuhal ikhwah, kebahagiaan itu kesempatan untuk menggapainya sama bagi semua manusia dengan strata kehidupan mereka, yang kaya, yang miskin, yang Arab, yang bukan Arab, yang putih, yang hitam, mereka semua sama mempunyai kesempatan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Karena kebahagiaan itu ada dalam hati manusia, dan setiap orang yang hidup maka dia mempunyai hati dan jantung, al-qalb. Hadis ini, ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah pada masa senangmu, maka Allah akan mengenali kamu pada masa sulitmu. Isyarat dari Nabi SAW, bahkan dalil kuat bahwasanya ayyuhal ikhwah, dalam Islam al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dia sejenis dengan amalan kita. Balasan, ganjaran itu sejenis dengan amalan kita. Kalau kita mengenali Allah Azza wa Jalla pada masa sulit, masa senang, maka di masa susah Allah tidak akan melupakan kita, bahkan Allah akan mengenali kita dan Allah akan mengingat kita. Maknanya Allah akan memberikan pertolongan wa ta'yid dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil aks, dan sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah saat diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan dunia, diberikan harta, dia lupa dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan melupakan dia di saat dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Jalla fi'ula. Allah dalam Al-Quran, ayyuhal ikhwah, bercerita tentang prototipe manusia, kakul, keinsan, manusia sebagai manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la yas'amul insanu min du'ail khair, fa immassahu syarru faya'usun qanut. Manusia ini tipe mereka senantiasa meminta dan mencari kebaikan-kebaikan. Mereka tidak bosan untuk mencari harta, mencari kebahagiaan. Namun jika dia ditimpa dengan kesulitan, ya'usun qanut, dia menjadi makhluk yang lemah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan, wala in adzaqnal insana
rahmatan minna aw la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi fa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Ada tipe manusia pada dasarnya, prototipe mereka ayyuhal ikhwah. Kalau diberikan kenikmatan yang banyak, diberikan harta, diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan kelezatan dunia, a'rada wa na'a bijanibi. Dia berpaling dan dia menjauh bijanibi. Maksudnya dia menyingkir. Dia menjauh dari mengingat Allah, dari mengenali Allah Azza wa Jalla. A'rada wa na'a bijanibih. Dia berpaling dari agama Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam ayat yang lain, walain adzaqna al-insana, para ulama mengatakan alif lam pada al-insan itu dalam bahasa Arab diistilahkan alif lam al-istighraqiyah, yang mana tandanya alif lam al-istighraqiyah itu bisa diganti dengan kata kul, dengan lafaz kul. Maksudnya manusia semuanya sifat dasarnya seperti ini. Kalau diberikan kebahagiaan, diberikan harta, diberikan kelezatan dunia, maka dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia tidak mengenali Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia ditimpa musibah, maka dia akan mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Antum perhatikan semua manusia yang percaya bahwasanya di sana ada zat yang harus disembah. Apakah itu kaum muslimin yang mereka menyembah Allah, ataukah orang Yahudi, ataukah orang-orang Nasara, ataukah orang-orang Buddha atau Hindu. Kalau mereka ditimpa musibah, maka mereka datang kepada sesuatu yang mereka anggap besar, bisa memberikan kebahagiaan, menyelamatkan mereka. Maka mereka akan berdoa di situ meminta. Makanya kata Allah, fadhu du'ain arid. Maka dia akan menjadi orang yang doanya itu sangat panjang. Berdoa, berserah diri kepada Allah, meminta, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa musibah. Tapi ketika diberikan kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang ayyuhal ikhwah Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa senangnya sebelum masa susahnya. Dia ingat Allah Azza wa Jalla di masa kayanya sebelum masa miskinnya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di masa sehatnya sebelum masa sakitnya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan illal musallun, kecuali orang-orang yang mereka menegakkan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat-salat mereka. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dalam ayat-ayat setelahnya. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasanya al-mu'min al-muwaffaq, seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Jalla fi'ula, dia berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengenali Allah Azza wa Jalla pada setiap masa dan tahapan kehidupannya. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini yang diriwayatkan dengan lafaz Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata kepada Ibnu Abbas,
Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di belakang Nabi. Maka Nabi berkata atau bersabda, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu kira-kira usia 12 sampai 17, 16, 15. Ya gulam, inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita melupakan Allah, ayyuhal ikhwah, kita melupakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan melupakan kita, karena amalan itu dia balasannya, ganjarannya sejenis dengannya. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha. Oleh karena itu nanti di yaumul qiyamah Allah berkata kepada orang-orang yang melupakan Allah, yang bersifat berlaku tidak mengenali Allah Azza wa Jalla di dunia, Allah katakan, maka di hari ini kami tinggalkan kalian, kami tinggalkan kalian. Kami tinggalkan kalian sebagaimana kalian meninggalkan kami, ya, di kehidupan dunia. Al-mu'min al-muwaffaq, mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia menjaga Allah, dia kenali Allah, dia ingat Allah Azza wa Jalla di masa senangnya dia, di masa bahagianya dia. Ketika datang masa sulit, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan hidayah yang menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan melupakan kita di saat kita sangat perlu mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Ma nata'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, ingat Allah di masa senang kita, di masa bahagia kita. Maksudnya kenali Allah, jaga Allah, kenali syariat Allah Azza wa Jalla, dan jaga syariat Allah Azza wa Jalla bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla fi'ula. Hadis ini ayyuhal ikhwah, dan kata ini ta'arraf ilallahi azza wa jalla firraha ya'rifka fi syiddah, memberikan pelajaran kepada kita, pendidikan kepada kita, tariqus sa'ada fid dunya, bagaimana kita hidup bahagia di dunia. Manusia kakul, manusia ini semuanya, entah dia ittijahnya kemana, dia madhabnya apa, keinginannya apa, tujuannya apa, mereka semua sepakat pada satu hal, yaitu mencari kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat, dan terlepas dari kesedihan yang mengganggu dia dan kegelisahan yang menghancurkan dia. Hadis ini mengajarkan kepada kita jalan untuk bahagia di dunia di saat senang, dan bahagia di masa pun kita sulit. Walaupun kita sulit, tetap kita bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Walaupun kita miskin, maka kita tetap bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Bagaimana caranya? Kenali Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengenali kamu di masa sulitmu. Bagaimana cara mengenali Allah? Bagaimana cara menjaga Allah? Dengan cara beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Mendekatkan diri kepada Allah pada semua kondisi-kondisi kita, terutama di masa-masa kita berbahagia, di masa-masa kita senang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Thariqul Hijrataini, ya, jalan menuju dua hijrah,
Beliau menukil dari gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man arada as-sa'adata al-abadiyah falyalzam 'atabata al-ubudiyah." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, yang menginginkan kebahagiaan yang kekal, falyalzam 'atabata al-ubudiyah, maka hendaknya dia melazimi tiang beribadah kepada Allah. Maksudnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di masa senangnya, maka Allah akan mengenali dia, akan Allah jaga dia, Allah akan tolong dia di masa sedihnya. Man aradat as-sa'adat al-abadiyah falyalzam 'atabat al-ubudiyah. Rawahu Muslim fi sahih, al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisi kehidupan beliau. Fa anta ka mu'min ayyuhal ikhwah, kita sebagai seorang mukmin, terutama di zaman kita hidup di zaman kathural fihal fitan, banyak fitnah. Wa qalla fihal khair wa azza fihi ahlul khair. Kita hidup di zaman fitnah datang sangat banyak, sedangkan kebaikan itu sedikit dan orang-orang yang berpegang dengan kebaikan itu sedikit. Wal mutamassik bidini fi hadzal zaman, yang berpegang dengan agamanya di zaman ini, kal qabid 'alal jamra, seperti orang yang dia menggenggam bara api. Ya. Sehingga kita sangat memerlukan, sangat perlu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kathural fitan wa kathurat ta'an fi ahli sunnah wa fil mu'minin. Banyak fitnah dan banyak celaan, cacian, tuduhan, hujatan yang dilemparkan, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan lain menghadapi fitnah-fitnah ini ayyuhal ikhwah, dan kondisi-kondisi dalam kehidupan kita, kecuali dengan cara yang Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menitinya, untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad na'lam annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kata Allah, walaqad na'lam, sungguh-sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu sempit. Kamu merasa sedih dikarenakan ucapan-ucapan mereka. Ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan dukun, ada yang menuduh tukang sihir. Ya, pokoknya macam-macam disebutkan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fasabbih, bertasbihlah, beribadahlah kamu kepada Allah, wa kum minas sajidin, dan jadikan dirimu orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud, dan beribadahlah kamu kepadanya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu al-yakin? Dalam kisah kematian Utsman ibn Maz'un, kata Nabi, amma hadza faqad atahu al-yakin. Akhrajal Bukhari dan al-Imam Muslim. Adapun ini, yaitu Utsman ibn Maz'un, telah datang kepadanya al-yakin, yaitu al-maut. Jadi al-mu'min ayyuhal ikhwah, al-muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dia menghadapi tahapan-tahapan, kondisi-kondisi dia,
susah, senang, bahagia, sedih dan seterusnya, dia melazimkan dirinya untuk mengingat Allah, mengenali Allah Azza wa Jalla farrakhai pada masa senangnya dia, maka Allah akan memudahkan dia pada masa sulitnya. Dan dia tidak menyibukkan diri dengan menanggapi hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya beliau mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabatnya Ibnu Abbas juga yang meriwayatkan hadis yang menjadi tema kita. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kama fi sahih Muslim, anna Dimadan qadima Makkah. Ada seorang yang namanya Dimad. Dia tiba di Makkah, datang ke Makkah. Wa kana min Azd Shanu'ah. Dimad ini aslinya orang dari kabilah Azdi. Azdi ini kabilah di Yaman. Orang-orang di tepi pantai yang tipe badan mereka itu tegap, berotot dan kulitnya gelap. Anna Dimadan qadima Makkah wa kana min rijal Azd Shanu'ah. Fasami'a sufaha ahli Makkah yaquluna anna Muhammadan majnun. Maka Dimad ini ketika tiba di Makkah, dia mendengar orang-orang Makkah mengatakan Muhammad ini gila. Ya, tadi yang Anda sebutkan, Muhammad ini gila. Wa kana Dimad yarqi min hadzal rih. Dimad ini di masa jahiliyah dia biasanya meruqyah. Dia meruqyah orang yang terkena penyakit gila atau terkena gangguan jin. Saat dia mendengar ucapan orang-orang Makkah terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia berkata dalam dirinya, kepada dirinya sendiri dia membatin, "Lau laqitu hadzal rajul fala Allah azza wa jalla an yashfiyahu ala yadayya insya'a." Kalau seandainya saya bertemu dengan orang ini, yaitu Muhammad, maka mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Muhammad melalui tanganku jika Allah menghendaki. Falaqiyah, maka dia bertemu dengan Rasul. Faqala, dia berkata, "Ya Muhammad, inni ati min hadzal rih. Fala Allah yashfika ala yadi insya'a." Ya Muhammad, saya bisa meruqyah penyakit ini, penyakit gila, penyakit kada dan seterusnya. Kalau kamu mau, fahallaka, kalau kamu mau, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepadamu melaluiku, dengan sebabku. Rasul ketika mendengar ucapan Dimad, yang mana ucapan Dimad ini adalah nukilan dari apa yang dia dengar dari ucapan orang-orang kuffaru Quraisy, Rasul tidak membantah ucapan tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah," sampai selesai ucapan yang biasa kita dengar yang diistilahkan khutbatul hajj. Setelah Dimad mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kepada Rasul, "A'id alayya kalimatika haula." Coba kamu ulang lagi, ya Muhammad, ucapan kamu yang baru tadi kamu sebutkan. Maka Rasul mengulang, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah," sampai akhir daripada khutbatul hajjah. Selesai yang kedua, Dimad mengatakan lagi, "A'id alayya kalimatka haula." Coba ulang lagi sampai 3 kali. Dimad meminta Rasul mengulang ucapannya. Ketika selesai itu, kata Dimad kepada Nabi alaihi salatu wassalam,
Inni qad sami'tu qaul al-kahana wa qaul as-sahara wa qaul asy-syu'ara, sungguh saya telah mendengar ucapan para dukun, ucapan para tukang sihir, ucapan para penyair, para pujangga, telah saya dengar. Tetapi ucapan-ucapan mereka tidak seperti ucapanmu. Wa qad balagna na'usal bahr, dan ucapanmu ya Muhammad, dia telah sampai kepada na'usal bahr, sampai pada titik terdalam dari lautan dunia ini. Maksudnya ucapan Rasul ini adalah ucapan yang dia pada puncak kefasihan dan balaghahnya sangat sempurna. Faqad balagna na'usal bahr hati yadak fala ubayi'ak. Berikan tanganmu, maka saya akan memberikan baiat, saya masuk ke dalam Islam. Ini ayyuhal ikhwah, kalau kita perhatikan dan kita baca biografi Rasul, Rasul melewati masa-masa sulit ketika di Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di masa itu ayyuhal ikhwah memberikan jalan keluar, ya, membukakan hidayah bagi manusia, termasuk contohnya Dimad ini, tanpa Rasulullah harus menjelaskan bahwasanya saya ini tidak gila, saya bukan tukang sihir, saya bukan kata, tidak. Dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan hidayah, dan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul alaihissalam sampai beliau mampu menegakkan agama Islam dan menyempurnakan risalatul Islam sebelum dipanggil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan apa yang beliau sebutkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Coba lihat bagaimana Rasul alaihissalam kemudian keluar dari Makkah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dikejar oleh kuffaru Quraisy, dicari, ingin dibunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar bersembunyi di Goa Hira. Dan Goa Hira itu goa yang kecil. Kata Abu Bakar kepada Rasul ketika orang-orang kuffaru Quraisy mendekati Nabi alaihissalam, mendekati Goa Hira, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi la ra'ana ya Rasul, la absarana ya Rasulullah. Kalau seandainya salah seorang dari mereka menundukkan pandangannya ke kedua kakinya saja, maka otomatis dia akan melihat kita. Niscaya dia akan melihat kita. Apa kata Nabi alaihissalam kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu dengan dua orang yang Allah bersama mereka? Dua orang Allah bersama mereka. Ini di masa sulit ayyuhal ikhwah, dicari untuk dibunuh oleh kuffaru Quraisy, dan jarak antara mereka dengan Nabi alaihissalam cuma sekedar menundukkan kepalanya, melihat ke kakinya. Kalau salah seorang dari mereka melakukan itu, maka mereka akan mendapati Nabi, akan menangkap Nabi dan akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul dengan yakinnya mengatakan, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu ya Abu Bakar dengan dua orang dan Allah bersama mereka? Allah menjadi orang ketiga, menjadi ketiga. Allah bersama keduanya. Allah abadikan kondisi ini ayyuhal ikhwah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Kalau kamu tidak menolongnya, faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan
innallaha ma'ana. Kalau kalian lam tansuruhu, kalian tidak mau menolong dia, menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah menolong dia. Tatkala dia dikeluarkan, diusir oleh kaumnya, dikejar untuk dibunuh. Dan dia bersama temannya Thaniya, Abu Bakar, di dalam goa, idh yaqulu li sahibi, dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ayyuhal ikhwah, buah hasil dari kita mengenal Allah. Allah perintahkan Nabi alaihissalam, walaqad na'lam annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadi di saat kita senang ayyuhal ikhwah, di saat kita bahagia, maka tetap jaga tauhid kita, jaga sunnah, jaga ibadah kita, jaga kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita seperti kafir, jangan kita seperti orang ghafil. Diberikan harta, dia lupa dengan Allah. Diberikan kesenangan, dia mengatakan hadza li. Diberikan kesenangan, kenikmatan, dia mengatakan hadza li wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah wa la in ruji'tu ila rabbi. Dia mengatakan seperti itu. Orang-orang tidak diberikan taufik, kafir dan orang-orang mughaffal. Kalau diberikan harta, diberikan kemudahan, diberikan kesenangan, dia mengatakan ini untukku, memang saya pantas, saya berhak untuk mendapatkan kebaikan ini. Dia lupa bahwasanya kebaikan, kemudahan itu dari Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak mempunyai daya, manusia tidak mempunyai upaya. Semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala akalah aw syariba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha, Allah senang, Allah cinta dengan seorang hamba kalau dia memakan satu makanan, sekali makan, sekali suap, sekali dia masukkan makanan ke dalam perutnya, ke dalam lambungnya, sekali dia makan, selesai makan dia mengatakan alhamdulillah. Dan sekali dia minum dia mengatakan alhamdulillah. Allah ridha dengan hamba seperti ini. Kenapa? Karena dia mengingat Allah, dia kenali Allah di masa senangnya, masa dia mempunyai makanan, masa dia bahagia, masa dia senang, dia ingat Allah. Allah ridha dengan dia, maka Allah akan menjaga dia di masa sulitnya, akan Allah berikan taufik wal hidayah. Lihat Nabi Allah Nuh, siapa namanya? Nabi Allah Dhannun, Yunus. Allah mengatakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Allah Yunus Dhannuni yang marah terhadap kaumnya yang ketika itu tidak mau beriman, kemudian beliau lari meninggalkan kaumnya, naik perahu. Setelah itu mereka mengundi, fakana minal mudhadin, akhirnya undian pertama yang keluar namanya Nabi Allah Yunus. Orang-orang di perahu mengatakan kalau Yunus jangan, kita enggak ridho. Ulang lagi undiannya. Undi yang kedua keluar lagi nama Nabi Allah Yunus. Kata mereka ulang lagi yang ketiga, ulang ketiga, nama keluar juga nama Nabi Allah Yunus alaihissalam. Akhirnya Yunus mengatakan memang enggak ada lagi kecuali saya yang harus lompat. Karena perahu itu harus dikurangi penumpangnya. Kalau enggak dikurangi tenggelam semuanya. Maka keluar undian 3 kali nama beliau Nabi Allah Yunus. Akhirnya beliau lompat, faltaqamahul hut, dan beliau ditelan oleh ikan hut, ikan yang sangat besar. Dalam perut ikan, dalam gelap malam, gelapnya laut, di dasar laut 40 hari lamanya dalam sebuah riwayat.
Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Yunus? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi. Kalau seandainya Yunus dahulunya sebelum kejadian ini, sebelum ditelan oleh al-hut, oleh ikan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi. Kalau seandainya Yunus dahulu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, beribadah kepada Allah, mengenali Allah di masa senangnya, di masa bahagianya, maka kami akan biarkan dia di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Maksudnya tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala Nabiullah Yunus termasuk hamba yang menjaga Allah di masa senangnya, hamba yang mengenali Allah Azza wa Jalla di masa bahagianya, maka Allah kenali dia, Allah jaga dia tatkala dia dalam kesulitan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Dalam surat Shaffat ayat yang lain Allah mengatakan, maka kami keluarkan dia, kami lemparkan dia di tepi lautan. Ya, di pantai, di tepi lautan, di daratan. Banyak kisah ayyuhal ikhwah dari kalangan Nabi dan juga orang-orang saleh. Kita semua tahu ya siapa namanya, kisah dzakal abidul bani Israel, Jurej, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang beribadah fi sawma'atihi, beribadah di tempat ibadahnya dia. Dia beribadah diuji oleh Allah. Ada perempuan yang dia melahirkan, perempuan tidak menikah, tidak mempunyai suami, melahirkan anak. Akhirnya mereka menuduh dia, bertanya kepadanya, siapa bapaknya anak ini. Kata dia, wanita tersebut, dia berbohong, dia mengatakan ini anak bapaknya Jurej. Akhirnya orang-orang Bani Israel datang menghancurkan tempat ibadahnya Jurej, dan mereka ingin membunuh Jurej. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Jurej salat 2 rakaat, kemudian menusuk pinggang daripada bayi tersebut, dan dia mengatakan, man abuk, siapa bapakmu? Maka anak itu berkata, bapakku adalah ra'i fulan, bapakku adalah penggembala yang namanya fulan. Ini ayyuhal ikhwah, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang mengingat Allah, bagi orang yang mengenali Allah, bagi orang yang beribadah kepada Allah di masa senangnya dia, di masa bahagianya dia, maka Allah jaga dia, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemudahan di masa sulitnya. Kita hidup di zaman ayyuhal ikhwah kathural fitan, banyak fitnah. Kita hidup di zaman qallas salihun, orang-orang saleh yang mereka misal ra'ilil awal qalilah jiddan andar min kibritil ahmar. Orang-orang yang mereka seperti generasi pertama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang maksudnya meniti jalan mereka, meniru manhaj mereka, berjalan sesuai dengan apa yang mereka jalani, itu sangat sedikit. Sehingga kita sangat memerlukan ini, mengenali Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita, terutama dalam masa-masa senang kita, dalam masa-masa bahagia kita. Kita kenali Allah di masa kita kaya, kita ingat Allah di masa kita sehat, kita ingat Allah di masa kita muda, kita ingat Allah di masa kita mempunyai waktu luang, kita ingat Allah dalam kehidupan kita, maka Allah akan mengingat kita, Allah akan kenali kita di masa sakitnya kita, di masa miskinnya kita, di masa sibuknya kita, dan di saat kita telah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita keridhaan Allah Jalla fi'ula. Tapi ana kira ayyuhal ikhwah cukup.
Ya, ini sudah hampir 1 jam pertemuan pertama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua. Wa astaghfirullah, dan saya bertobat kepada Allah kalau ada khilaf, ada silaf, ada keliru dalam ucapan yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah aku sebutkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik wal hidayah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ma'assalam.